Kakek doakan kita semua sehat selalu, oke? Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan Mazmur dan mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, nanti mama-mama, bapak-bapak, kakak-kakak silakan lihat adik-adiknya ya. Semua lipat tangan dan tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan memulai dengan ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati kita semua, berkati kakak pengasuh yang ada di tempat ini, dan kiranya Tuhan Yesus juga berkati adik-adik dan orang tua yang ada di rumah. Dan kiranya ibadah di hari ini mau berjalan dari pertama hingga berakhirnya hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membacakan Mazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 15 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Yang di rumah langsung buka Alkitabnya, nanti orang-orang tua bisa bantu adik-adik ya untuk membuka Alkitabnya. Kembali lagi kakek bilang di Mazmur 15 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kakek akan baca di sini, adik-adik bisa baca masing-masing di rumah. Dengan perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian jauh Mazmur pujian kita pada saat ini. Ya, adik-adik, tadi setelah kita membacakan Mazmur pujian, Alkitabnya tetap dipegang karena kita akan membacakan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita semua harus berdoa dulu. Seperti biasa, tangan dilipat, mata ditutup, dan kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anakmu akan membacakan sedikit dari si kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami, tuntun kami, berikan kami hikmat agar kami dapat membaca dan mengerti isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Semuanya sudah buka? Nanti yang tidak bisa buka atau yang belum bisa buka Alkitab, nanti orang tuanya bantu ya. Kalau semuanya sudah, kita akan membacakan secara bersama-sama dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang
di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya adik-adik, demikian firman yang kita bacakan pada saat ini. Dan nanti kita akan lanjut kepada cerita singkat tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Ya adik-adik, tadi setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Sebelum itu kakak Kay mau tanya, kira-kira siapa yang masih mengingat cerita tentang Nabi Nuh atau tentang air bah? Yang masih mengingatnya langsung bilang saya kakek, saya. Langsung bilang aja di rumah, tiap nanti kakek dengar dari sini. Nah, langsung kita akan mulai ceritanya perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Setelah air bah itu datang, adik-adik, setelah air bah itu datang, yang air bah yang sangat besar yang menutupi bumi ini datang, pada saat itu Allah berfirman lagi kepada Nabi Nuh. Coba kita baca lagi di ayat 12 sampai ayat yang ke-13 ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, yang kakek mau garis bawahi di sini adalah kata busurku. Busurku itu adalah perjanjian Allah perjanjian Allah dengan Nabi Nuh dan dengan keluarganya. Busur di sini yang dimaksud adalah pelangi. Nah, siapa yang tidak tahu pelangi? Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu pelangi ya. Pelangi itu indah, sangat indah sekali. Pelangi itu biasanya ada ketika hujan. Nanti setelah hujan biasa pelangi yang indah itu nanti akan ada. Biasanya tuh kalau kita lihat, aduh indah sekali karena warna-warni. Ada merah, ada kuning, dan banyak lagi warna-warnanya. Nah, pelangi ini lambang atau tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia dan seluruh ciptaannya. Pelangi sehabis hujan melambangkan setiap duka, setiap air mata, setiap kesedihan dan kesusahan. Percaya bahwa setelah kita menjalani kedukaan, kesedihan, kita akan menjalani dan kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan tawa, kita akan merasakan berkat yang luar biasa. Seperti janji Tuhan kepada Nabi Nuh itu, setelah air bah, maka ada pelangi yang disebut Tuhan itu, yaitu busur. Dan adik-adik percaya bahwa ketika kita manusia melakukan dosa yang sangat besar, mau dosa kecil yang biasanya suka berbohong, yang suka mencuri atau suka memfitnah atau lain-lain dosa sebagainya, ketika kita melakukan hal itu sama saja kita sudah melukai hati Tuhan. Kita melukai hati Tuhan Yesus. Dan ingat adik-adik, di saat itu Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Tetapi ada 3 tahapan ketika Tuhan Yesus akan memulihkan hidup kita. Yaitu pertama, Tuhan Yesus akan pasti menghukum kita dengan hukuman yang berbagai macam. Misalkan ketika kita ketahuan menyontek, ketika kita ketahuan mengambil barang punya teman di sekolah, ketahuan dari bu guru, maka bu guru pasti akan menghukum kita. Dan yang kedua, kita akan mengalami pemurnian. Dan yang ketiga, kita akan mengalami pemberkatan. Sehingga kita setelah kita mendapatkan hukuman dari Tuhan,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Setelah hukuman itu terjadi, kita akan merasakan kesalahan, kita akan mulai mengkoreksi diri sendiri, dan setelah itu juga ketika kita mengakui kesalahan kita, maka di saat itu pemberkatan terjadi. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, seperti belajar dari firman, kita juga harus kuat dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Yang kita tahu saat ini kita masih sekolah di rumah, kita masih melakukan banyak aktivitas di rumah. Nah, di saat ini kita melakukan aktivitas di rumah itu karena masih ada penyakit-penyakit di luar sana, masih ada corona, masih ada berbagai penyakit yang ada di luar sana. Nah, makanya adik-adik, kita harus patuhi aturan pemerintah, yaitu rajin cuci tangan, harus pakai masker kemanapun kita pergi, dan juga kita harus jaga kesehatan kita. Ya, jangan suka melawan orang tua. Kalau orang tua bilang tidur siang, harus tidur siang. Orang tua bilang makan, harus makan. Tidak boleh melawan orang tua, karena orang tua adalah utusan Tuhan yang akan menjaga kita. Oke adik-adik, demikian cerita singkat kakek pada saat ini, pada sore hari ini. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya, dan semoga adik-adik semua dapat terberkati oleh cerita di saat ini. Sekarang kita akan berdoa, dan semuanya seperti biasa lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Kita mulai berdoa. Ya Bapa, terima kasih banyak untuk firman yang telah kami baca pada saat ini. Kiranya firman di saat ini dapat menjadi pedoman agar kami dapat hidup lebih baik ke depannya, agar kami dapat mematuhi setiap aturan-aturan yang Kau berikan ya Bapa. Dan kiranya Bapa memberkati setiap keadaan yang terjadi pada saat ini. Kiranya Bapa memsembuhkan seluruh orang yang sakit, Bapa memberikan kami kekuatan juga. Dan kiranya Bapa, kami ada selalu dalam naungan-Mu, kami selalu ada dalam penyertaan-Mu, dan kami selalu hidup di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak, kiranya penyertaan-Mu akan selalu menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Adik, pesan kakak Keke di sore hari ini yaitu, pertama, harus dengar-dengaran orang tua. Jangan melawan orang tua. Kalau orang tua suruh tetap stay di rumah, stay di rumah. Kalau disuruh tidur siang, disuruh makan, makan. Jangan melawan ya. Terus jangan lupa selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Tiberias di minggu depan. Oke, shalom adik-adik semuanya.